Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan mereview TWS dari satu brand dari Jepang asli, yaitu Aviot. Nih, ya, yang kita akan review adalah Aviot TED01D. Yang unik dari TWS ini, yang pertama, bisa jadi charger Music Lover, jadi charger buat HP. Terus yang kedua, ini ternyata dituning khusus untuk orang Asia, khususnya lagi untuk orang Jepang. Jadi Japan Tune katanya. Nah, terus ini ternyata TWS ini yang menjadi juara di VGP 2020 yang summer kemarin. Jadi pasti menarik sekali. Kita akan bahas Music Lover. Nah, Music Lover, yang pertama kita akan bahas tentu saja dari spesifikasinya. Nah, drivernya menggunakan driver 6 mm, Graphene Dynamic Driver, kemudian sensitivitasnya 91 dB, impedance-nya 16 ohm. Kemudian, ini yang menarik, dia menggunakan chipset dari Qualcomm yang paling baru, yaitu Qualcomm QCC 3026. Ya, ini katanya yang teknologi yang membuat suaranya sangat-sangat presisi katanya. Nanti kita akan bahas di suaranya. Kemudian sudah pakai mikrofon dengan noise cancelling, memiliki standar IPX4, ya lumayan, berarti cukup tahan air, minimal percikan air. Kemudian baterai kapasitinya, nah ini baterai kapasitinya untuk buds-nya ini satunya sekitar 50 mAh, jadi 200. Nah, cuman ininya case-nya bisa tampung sampai 1800 mAh. Dan uniknya lagi nih, ini kita buka, ini ada colokan USB-A. Ternyata dia bisa jadi power bank, Music Lover, seperti yang tadi kita bilang. Ya oke lah, mungkin 1800 mah kecil ya buat HP-HP sekarang, tapi minimal untuk kalau emergency gitu, jadi tetap bisa aman. Untuk baterainya sendiri, katanya bisa tahan sampai 9 jam. Kalau digunakan case-nya ini lebih dari 100 jam, jadi panjang sekali Music Lover. Untuk pengisiannya juga cukup cepat ya, cuman 2 jam kurang lebih. Nah, kodek yang dia bisa gunakan ya Qualcomm, berarti sudah bisa aptX, kemudian AC dan SBC juga support. Nah, untuk koneksinya, nah colokannya masih menggunakan USB-B. Terus ini katanya sudah pakai Bluetooth 5.0, jadi lumayan baru lah ya. Oke, kurang lebih itu dari spesifikasinya. Nah, sekarang kita akan bahas dari build quality sama desainnya. Nah, untuk build quality dan desain dari case-nya, ini Music Lover bisa lihat ya. Kalau Jepang itu memang sih unik-unik biasanya ya. Nah, untuk case-nya sih gue cukup suka. Dia bentuknya kotak, tidak ada sudut, semua agak kotak tapi semuanya ada bulat-bulat gitu. Jadi lumayan unik. Kemudian dari buds-nya, dari TWS-nya, kalau dilihat ini gede dan bulky, ya. Tuh Music Lover bisa lihat ya. Ada logo dari Aviotnya di sini. Sekaligus ini buat tombol untuk ngatur volume, ngatur play pause-nya, ngatur next-nya itu dari sini. Dan ada fin-nya. Ini bentuknya unik sih, kayak apa ya? Kayak keong mungkin ya, tapi agak sedikit sesuai dengan desain case-nya, jadi agak sedikit kotak-kotak. Nozzle-nya, nozzle-nya standar ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Dia juga pakai tips yang standar, yang ukuran gede. Oh, ini juga saya baru ngecek nih. Kalau kita buka case-nya, ini mekanisme buka case-nya kita pencet langsung kebuka. Set, keren. Ya, gue suka nih. Ini langsung kelihatan ada secepat sih, cuman ada indikator lampunya cepat. Pas kita buka langsung ada kayak titik-titik berapa, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau full itu 4 untuk indikator baterainya. Ya mungkin kalau 3 berarti ya kurang lebih 3/4%. Ya, itu ada pas kita buka atau pas kita tutup itu nyala. Nah, kayak gitu. Terus di atasnya juga ada ini transparan terus nyala gitu. Gua nggak tahu ini indikator apa. Mungkin indikator dia lagi ngecas. Jadi biasanya kan indikator ngecasnya itu di samping, ini lampunya itu di dalam case-nya. Jadi ini case-nya bagian atasnya transparan. Buat desainnya sih, buat gua unik, tapi ya apa ya, kesannya kayak terlalu gede dan bulky gitu. Mungkin desain gue kasih poin 7,5 lah ya. Tapi ini bahannya plastik tapi kelihatan yang lumayan bagus sih, yang lumayan solid gitu. Jadi bukan yang kopong-kopong gitu, nggak. Ini
lumayan oke buat build quality-nya. Oke, nah sekarang kita cobain untuk fittingnya. Nah untuk fittingnya nih kayak gini nih. Ya, kerasanya ini unik loh, gede. Tapi kalau kita pakai di kuping itu nyaman banget loh Music Lover. Jadi kayak apa ya? Ini nyaman. Kayak gue pakai apa ya? Yang gue paling suka itu yang IM yang pas di kuping gue kayak Sozineo BG atau FH1 ya FA1. Nah ini walaupun gede tapi kerasanya kayak gitu. Jadi unik loh. Dan nggak terlalu berat ternyata. Buat gue ini fittingnya oke. Kelihatan bulky tapi enak di kuping. Ya tapi tentu saja buat gue ya, jadi mesti dicobain. Karena kan tiap orang kupingnya beda-beda. Tapi minimal buat gue ini gede tapi nyaman di kuping. Nah sekarang kita akan bahas masalah koneksi dan latensinya. Nah koneksinya ini termasuk cepat banget. Ini Music Lover gue kasih tahu ya. Gue nge-pairing pakai HP gue sama M11 gue. Gue pindah-pindahin cepat banget. Bahkan ini gue begitu buka, kalau ini gue udah nyalain, misalnya M11 ini udah nyala gitu, udah nyala Bluetooth-nya. Begitu gue buka, langsung pair. Cepat banget koneksinya. Jadi untuk pairingnya ini termasuk yang cepat. Cuman memang pada saat pertama kali pair itu agak ribet. Oh, anyway ini yang unit yang gue dapat, ini unit JDM. Japan Domestic Market. Jadi yang dijual hanya di Jepang aja. Tapi kalau kata Aviot Indonesianya, dia bilang yang dijual di sini yang global gitu. Pas gua nyobain tadi agak bingung. Soalnya instruksi cewek yang ngomong di sini tuh pakai bahasa Jepang. Jadi gua nggak ngerti sama sekali. Terus baca manual semuanya tulisan Jepang. Tulisan di belakangnya juga tulisan Jepang. Akhirnya gua sama David tadi nyobain itu pakai Google Translate di foto, jadi terus bisa kelihatan itu. Akhirnya baru tahu, oh ternyata kalau pairing pencet yang kiri 2 kali cepet baru bisa masuk ke mode pairing. Tapi begitu masuk ke mode pairing yang lainnya semua gampang banget, cepet banget koneksinya. Nah untuk koneksi audio untuk main game atau nonton film juga latensinya termasuk kecil sekali. Ya tentu saja kalau gunakan yang AAC atau SBC. Kalau aptX gue ngerasa masih sedikit agak lebih panjang gitu. Jadi ada sedikit kerasa latensi tapi masih bisa ditolerir lah. Oke, itu untuk koneksi dan pairingnya. Nah, sekarang kita masuk tentang penggunaannya karena ini penting. Music Lover yang terbiasa menggunakan TWS mungkin yang dari China atau yang dari Eropa, mungkin agak bingung dengan menggunakan yang ini. Jadi untuk play pause ya sama gitu, 1 kali pencet boleh yang kiri atau yang kanan. Tapi naikin volumenya ya, mesti mencet kiri 3 kali, turunin kiri 2 kali pencetnya. Jadi agak banyak gitu. Untuk next, kanan 2 kali. Untuk previous, kanan 3 kali. Jadi ini agak ribet sih untuk penggunaan tombol navigasinya. Jadi ya mungkin itu kebiasaan TWS Jepang kali ya. Orang Jepang yang kebiasaannya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke sound quality. Gue dari awal bilang ini gue suka. Ini arah suaranya agak natural. Gue nggak bisa bilang flat sih karena bassnya agak lumayan gede tapi masih dengan presentasi yang sangat bagus. Nah seperti tadi gue bilang, dia tuningnya ini untuk orang-orang Asia, khususnya orang Jepang. Jadi kayaknya dia memang bikin ini untuk lagu-lagu kayak J-pop, lagu-lagu anime. Kayaknya sih tuningnya seperti itu. Ya jadi arahnya itu dia cukup natural, cukup flat lah, gue masih bisa bilang flat ya. Bassnya gede tapi nggak segede itu, presentasinya bagus, cepet, punch-nya dapet, kemudian kualitas bassnya oke lah. Buat gue suka gitu. Untuk mid-nya clear dan cukup di tengah gitu, nggak terlalu mundur tapi juga nggak terlalu intimate gitu ya. Jadi ya sedang-sedang lah. Ya gue masih bisa dapat clarity-nya, untuk intimate-nya juga masih oke gitu. Treble-nya cukup smooth dan apa ya, tapi masih tetap kerasa ceringnya. Gimana ya, ini ya buat gue sih ini cukup netral gitu. Jadi nggak terlalu over treble-nya, tapi juga nggak terlalu smooth. Jadi pas-pas aja. Nah yang menarik teknisnya. Untuk teknisnya ini gue rasa nih semuanya, hampir semuanya oke. Ngomong-ngomong ini harganya di 2.275.000 harga resminya, tapi katanya lagi ada promosi jadi harganya cuman 1.956.000. Untuk teknisnya tadi kita bahas, clarity gue suka, dapat banget. Kemudian detail dapat banget. Ya semua instrumen
Sampai mikro detailnya gue bisa dengar dengan jelas sekali, bagus. Soundstage juga lumayan luas, gue nggak bisa bilang ini paling luas ya. Lumayan lah, cukup luas. Positioning bagus, imagingnya juga ya nggak terlalu gede sih, ya tapi cukup. Separasi, nah itu yang gue suka, separasinya itu kepilah-pilah banget, ya. Jadi instrumen-instrumen, gitarnya, bassnya, drum, keyboard itu lumayan presisi gitu semuanya posisinya. Mungkin yang sedikit gue rasakan yang jadi sedikit kekurangan lah, bisa bukan kekurangan sih, ya cons-nya lah sedikit aja ya. Ini sama waktu kayak gue review juga yang House of Marley. Jadi di mid-high-nya itu ada sedikit grainy, digitalnya atau gimana, gue masih ngerasa ada sedikit tekstur kasar, tekstur kayak berpasir di mid-high-nya. Itu doang sih sedikit. Ya mungkin itu karena pengaruh bahwa ini TWS ya, digital memang atau true wireless stereo hampir semuanya pasti itu yang gue dapet. Jarang banget yang gue nggak kerasa itu. Yang gue kerasa itu cuma apa? Shure. Kalau Shure gue nggak kerasa sama sekali itu memang ya, tapi itu levelnya beda, harganya juga beda ya, itu di kelas 7 juta gitu. Ini di kelas 1 juta, 2 juta ya oke lah buat gue rekomendasi lah ini ya. Buat gue pribadi tuning suaranya gue suka, teknisnya bagus, dan gimmick-gimmicknya kayak bisa ngecas, terus desainnya yang unik, ini gue suka. Ya, tapi tentu saja Music Lover mesti cobain sendiri, mesti audisi sendiri, dan selalu percaya sama kuping sendiri. Oke Music Lover, itu aja dari gue. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah! Untuk AGP ya? VGP? Ulang dari awal.